Akhirnya kita ngupload lagi mas bro. Kita akan menemukan untuk konsisten walaupun itu sulitnya mas. Hal yang paling sulit adalah konsisten, dikarenakan yang kita lawan ini adalah sinyal mas bro. Kita tinggal di dalam kebun, jadi kita kalau mau ngupload itu tunggu mood, karena kita mau ngupload itu jaraknya 5 km untuk keluar cari sinyal mas bro. Kita belum sempat membalas komen-komen teman-teman yang udah lama tentang seputaran gerandong mas bro. Jadi buat teman-teman yang udah berminat untuk rakit gerandong atau pesan asnya, pesan rodanya, bisa WA kita mas bro. Untuk teman-teman yang seputaran di Riau, silahkan yang ingin merakit bisa hubungi kita, silahkan antar motornya, kita jadikan unit gerandong roda 5 mas bro. Motor kita ini anti ambles-ambles ya, walaupun nggak kencang, muatan kurang lebih ya 300-400 lah, yang penting lancar mas bro. Jadi ketika musim hujan kita nggak terlalu ngoyo, nggak nangis gitu mas bro ketika langsir. Mungkin dibandingkan orang yang keranjangnya besar ya mungkin kalah ya. Cuman kalau yang pakai keranjang kan kalau musim kemarau menang dia mas bro. Cuman kalau musim hujan digambet otomatis mereka akan menangis. Karena semua itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing mas bro. Kalau motor roda 2 ini bisa lebih kencang daripada gerandong kita ini mas bro. Karena sini kita tarikannya itu ya nggak bisa kencang, tapi ya udah lumayan lah ya untuk sekelas gerandong roda 5 ini. Intinya nggak perlu kencang, yang penting alon-alon asal kelakon mas bro. Yang penting nggak terpuruk lah ketika digambut. Jadi ya ada kekurangan ada kelebihan. Stop dibanding-bandingkan, stop dibanding-banding ke masih. Mungkin masih banyak yang bertanya, bang bisa nggak di lahan berbukit? Ya bisa aja mas bro, tinggal kita sesuaikan muatannya. Jadi kembali lagi fungsi dari rodanya di double adalah supaya tidak amblas ya mas bro. Karena kan umumnya kalau wilayah berbukit itu kan otomatis tanahnya keras ya mas bro. Tidak ada lahan gambut seperti wilayah dataran rendah seperti kita ini atau pesisir lah ya. Kebetulan kita akan dekat tepi laut. Wilayahnya di Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungapit, Kabupaten Siak, Riau mas bro. Jadi kalau ingin rakit untuk yang wilayah yang berbukit bisa aja, tinggal kita setting aja, nggak perlu ban double supaya lebih ringan. Karena kan tidak bisa dipungkiri kalau bannya di double ya otomatis ya bebannya itu nambah, beban di bannya mas bro. Bisa dibuktikan sendiri. Karena di sini kalau bannya nggak di double, kita waktu dorong ke belakang atau mundur kan ini tidak pakai gerbong ya, itu terasa ringan kalau tidak di double mas bro. Tapi kalau di double itu kalau kita dorong ke belakang apalagi wilayahnya sempit seperti ini, waduh, ketika langsir kita cengep-cengep mas bro. Apalagi nah tanahnya udah udah lumpur, udah habis hujan kemarin. Jadi kesimpulannya adalah untuk wilayah berbukit aman aja mas bro, tinggal kita sesuaikan aja, yaitu tadi tidak perlu ban double mas bro. Karena di bukit itu tanahnya keras, karena itu tadi fungsi dari ban double adalah supaya tidak mudah amblas mas bro. Kalau ditanya bisa amblas sih enggak, ya bisa juga mas bro, cuman kan lebih tidak mudah amblas gitu mas bro daripada ban standar. Dan di sini pun kita tidak capek ketika langsir. Cuman kembali lagi setiap kelebihan itu ada kekurangannya mas. Jadi ketika langsir di musim kemarau kayak gini itu kita terasa lambat karena tanahnya itu keras mas bro. Beda dengan musim hujan, jadi kan tanahnya lebih lembek, jadi lebih ngeper. Jadi kalau musim kemarau kayak gini kita langsir pun perut agak sakit juga ketika kita gas balap mas bro. Dia akan mantul berlawanan dengan tanahnya yang agak keras. Kalau dibilang hujan ya nggak musim hujan juga ya mas bro, beberapa kali lah hujan, jadi inilah bekas-bekas lumpurnya mas bro. Posisi ini kita panen udah siap, kapasitas mungkin kita panen hari ini kita dapatkan 3 ton. Nah ini adalah pompong kita yang udah siap atau ready setelah diservis. Kemarin terjadi sedikit problem, jadi kita libur kelewat panen, asnya trouble. Nah itu tadi, tapi ya alhamdulillah sekarang pompong kita sudah beres, jadi kita bisa panen mas bro. Enaknya kalau kita pompong sendiri itu ya kita nggak terlalu ngoyo untuk kejar target mas bro. Jadi kalau kita pakai pompong orang mau nggak mau kita harus kejar target muatan, paling enggak minimal kita harus panen 2 ton. Karena kalau tidak sampai 2 ton kita segan mas bro, kasihan yang muat. Karena di sini per tonnya 110.000 mas bro, itu udah biaya bongkar muat, jadi 110.000. Cuman kalau kita popong sendiri masih 100.000. Kalau kita pakai pompong orang lain
110.000. Jadi bervariasi harganya mas bro, untuk biaya upah angkutan langsir sawit melintasi sungai mas bro. Jadi ini buahnya di tanah gambutnya mas bro, lumayan besar-besar ya. Jadi ini adalah panen belakang rumah dan depan rumah. Jadi yang kita panen cuma belakang aja, 2 hektar dari total 4 hektar kita panen 2 hektar terlebih dahulu. Karena kan buahnya lumayan banyak, karena kita udah kelewat putaran panen yang biasanya 15 hari sekali, mungkin ini udah 20 hari lebih mungkin. Jadi itu banyak yang rontok. Jadi kalau yang rontok kita sortir sendiri mas bro, tidak disortir di toke, karena biasanya kalau disortir di sana kan yang ngambil orang. Jadi kalau di sini kita sortir sendiri, jadikan brondol bisa untuk diri sendiri mas bro, untuk bantu untuk dapur lah. Jadi kameramen kita ini istri ya, alias orang rumah, dia masih belajar jadi kameramen. Jadi ya kayak gini mas bro, agak amatir, harap dimaklum. Kan kita latih menjadi kameramen yang profesional kalau kita upload lagi mas bro. Semoga kita akan menemukan sinyal yang bagus. Nah itu adalah penampakan rumah kita yang ada di kebun mas bro, rumah panggung. Kalau kita udah punya rumah di kampung, kita bakal konsisten ngupload tiap hari. Mungkin kemungkinan kita kalau udah di kampung, kita sehari bisa upload 2 kali atau 3 kali, karena di sini kendalanya adalah sinyal. Jadi kalau kita tinggal di desa atau di kampung yang sinyalnya bagus, kita tinggal tidur aja udah selesai ke upload. Jadi kalau di sini kita tinggal 1 hari pun belum tentu ke upload mas bro. Jadi dikarenakan itu tadi, permasalahan kita jarang upload adalah sinyal dan waktu mas bro. Jadi kalau kita tinggal di kampung kan kita ngedit malam selesai, bisa langsung kita upload, kita tinggal tidur selesai. Kalau di kebun ini kita tinggal tidur, kadang pending mas bro. Jadi ya segitu dulu kontennya, besok kita akan lanjut lagi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.